gitu. Jadi kalau CPO sih memang harus lebih sabar nih dari batu bara. Karena batu bara simple ya, ibaratnya bisnisnya simple. Ada batu bara kita bisa langsung jual, naikin volume apa produksinya gampang ya, tinggal tinggal sewa alat berat dan lain segala macamnya. Cuman kalau CPO ini kan banyak nih. Kita harus olah dulu gitu ya. Kita harus memperhatikan cuaca dulu gitu. Jadi belum lagi kemarin ada pelarangan ekspor gitu ya yang akan menekan harga jual dari sisi CPO. Sekarang kan udah dicabut tuh, harusnya ada perbaikan sedikit lah dari sisi harga jualnya nanti. Jadi mungkin di kuartal saya mau bilang saya udah bilang beberapa waktu lalu lah untuk ini sama teman-teman di Wonderful, CPO mungkin akan tertekan. Cuman sampai sekarang ini ya sedang terjadi tekanannya. Jadi kita nggak tahu sampai kapan. Cuman untuk masalah prospek sih selagi harganya masih seperti itu, kita logikanya ya dengan setengah produksi saja mereka sudah outlier yang tahun lalu gitu, apalagi produksinya kembali normal. So kita expect di situnya dulu nih, kita asumsi produksinya balik lagi, so dia bisa kembali recover sebenarnya, kayak gitu. Oke, oke. Wah, thank you banget Kak Tama. Penjelasannya komprehensif sekali ya, teman-teman. Oke. eh Kemudian ini ada lagi yang tanya, waduh, ini aku pilih yang relate aja ya dengan yang kita bahas malam hari ini ya, teman-teman. Karena kayaknya pertanyaannya melebar nih, Kak Tama nih. Oke, ini ada lagi yang tanya prospek saham TOWR. Nggak naik-naik nih, Kak, Oke. katanya gitu. Menara hampir sama ya semuanya, maksudnya Menara semua lagi down. Kalau menurut saya pribadi sih secara prospek Menara dan sebagainya nggak ada yang harus dikhawatirkan sih teman-teman. Cuman ya ini mainnya long term ya kalau Menara mah. Jadi mau itu siapapun itu, Tower, TBIG, MTEL gitu ya, itu semuanya mainnya long term karena teman-teman yang suka dengan saham seperti ini kan otomatis sudah tahu nih gimana mereka mendapatkan uang gitu kan. Kenapa hutang-hutang mereka tuh kok bisa besar gitu. Seharusnya kan bisa bisa dipulihkan gitu kan. Jadi mereka memang untuk jangka panjang ya seharusnya nggak ada masalah karena salah satu apa kriteria dari tower ini kan mereka bisa udah tahu nih mereka 10 tahun ke depan akan dapat pendapatan dari kontrak yang dilakukan kan gitu. Cuman yang jadi kendala sekarang adalah masalah valuasi sebenarnya untuk masalah emiten Menara itu. Oke. Memang dari sebelum mereka koreksi beberapa memang valuasinya udah cukup tinggi dan sekarang saatnya mereka untuk koreksi. Jadi kalau saya bilang uh, harga sekarang udah tidak terlalu mahal lah, baik itu untuk Mitratel, untuk itu Tower, untuk itu TBIG dan lain sebagainya yang emiten-emiten Tower itu. Jadi kalau memang mau entry di situ ya syaratnya satu, it's a long term game. Jadi sabar-sabar aja di situ. Prospeknya masih nggak ada yang ini. Toh mereka juga, terutama Mitra Tel ya, kita masih penasaran apa yang dilakukan dengan dana IPO-nya. Kita masih menantikan itu sih. Jadi tenang aja sih Mbak Koirinisa, seharusnya nggak ada masalah. Asal nggak belinya nggak pucuk-pucuk banget ya. Iya, ini tower itu dari beberapa hari belakang tuh ditutup positif semua, positif terus kok, Mbak Hoirunisa, Hoirunisa ya. Jadi mungkin memang pas saat masuk lagi di ketinggian kali ya Kak, Kak Tama ya. Iya benar. Oke, kalau masih percaya dengan prospeknya, ya silakan mungkin averaging down atau ya bagaimana kembali lagi atau panjangkan holding periodnya karena memang Benar. saham-saham di telekomunikasi ini bagus, kedepannya juga masih prospek tebal, apalagi bentar lagi ada pemerintah pun udah fokus kepada infrastruktur 5G ya, kata Mai ya. Jadi masih sangat Betul. potensial teman-teman. Oke, nah ini ada lagi yang tanya, oke. Nah, ini ada yang tanya dari Kak Erika. Kemarin FPNI naik tinggi, kok hari ini langsung anjlok? Nah, itu kira-kira kenapa, Kak Tama? Oke, sebenarnya saya bisa dua versi jawabnya. Maksudnya jawaban klise atau jawaban yang benar terjadi di market. Cuman gini deh, tadi saya udah sempat sentuh. Ini Dua-duanya lah, adalah Kak hal Tama. yang oke, pertama jawaban yang normal lah. Jawaban yang normal. Oke. Setiap kenaikan yang luar biasa otomatis ada penurunan yang cukup masif kan tadi kita udah sepakat soal itu ya. Jadi kita bisa lihat FPN ini kan belakangan ini kan
di naiknya luar biasa ya. Jadi ketika memang naiknya udah luar biasa, otomatis ada koreksi. Nah, jadi uh, kita nggak mungkin bisa expect saham itu bisa naik terus setiap hari. Ada some case gitu kan dulu dan lain sebagainya. Bisa spend lah sama bursa. Cuman yang normal adalah ya dia sudah naik, tapi tiba-tiba ya dia harus koreksi dulu gitu kan karena yang udah beli di bawah dia pengen jualan gitu kan, ibaratnya simpelnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman, kalau yang bisa, yang baru lah terutama, kalau saham yang memang sudah naik tinggi, pikirnya gini aja, misalnya harganya sudah tinggi, udah naik. Ketika saya mau beli, kira-kira penghalangnya itu di mana ya? Jadi kita coba lihat nih, misalnya harga, kalau kalau kita ngomongin teknikal itu resistennya. Jadi kalau kita beli sekarang, lebih jauh penghalang ke bawah atau penghalang ke atas? Kalau lebih jauh penghalang ke bawah, mendingan kita nggak usah kejar dulu harganya, biarin aja dia dulu mau naik, naiklah dulu, kita biarin aja. Toh di market ada 700-an saham kan gitu. Jadi kita nggak bisa kejar semua saham pasti profit. Jadi yang bisa ngontrol kan kita, jadi nggak perlu kita kejar tuh. Misalnya dia udah naik tinggi, kita langsung ikut-ikutan gitu. Jadi itu satu sisi, itu dari sisi sederhananya. Cuman kalau yang kedua, sebenarnya kan kita bisa lihat FPNI ini kan uh, ibaratnya gini lah, sering dibicarakan semua orang sehingga itu jadi suatu perbincangan lah di bursa kita beberapa waktu hari ini. Semakin banyak yang berbincangkan, semakin banyak yang bisa bilang FOMO lah. Gitu ketika retail-retail sudah mengambil market di atas sana, misalnya harga di atas sana, ya otomatis yang punya barang di bawah ya udah waktunya jualan, toh ada yang mau beli di atas gitu. So ya itu saya balik lagi, kita bilang pertama ya kita lihat dulu lah dari sisi harganya. Kalau udah naik tinggi banget ya kita jangan kejar harga. Dan juga kita boleh aja kejar harga, tapi kita lihat dari sisi risikonya, bisa nggak terima risikonya gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya jangan dikejar, biarin aja. Tapi kalau misalnya bisa dikejar ya silahkan dipakai manajemen gitu. Saya juga pribadi orang yang suka buy on breakout, which is kita belinya di harga atas. Tapi kan kita harus lihat juga nih, kalau kita buy on breakout di atas, kira-kira dia masih mau naik ke atas apa cuma naik terus turun aja kan gitu. Jadi risikonya dilihat dari situ. FPN ini kan banyak yang dibicarain belakangan ini, jadi seharusnya kita sebagai trader skeptis. Saya nggak suka kalau ada saham yang saya hold dibicarain orang. Jadi seharusnya seperti itu gitu. Jadi biar diam-diam terus dia naik gitu kan. Nah sekarang kan kondisinya sekarang ini ya beda. Jadi ya tergantung. Saya bukan tidak menyudutkan banyak orang ya. Maksudnya ini kita kembali lagi, kalau ada strateginya masing-masing ya silakan dilakukan gitu. Kalau misalnya dia koreksi nih, FPN ini misalnya hari ini koreksi, nanti dia misalnya bisa rebound, dimantul di supportnya, teman-teman mau entry di situ, ya itu lebih better daripada kemarin ngambil di pucuknya itu gitu. Oke. Nah iya, aku setuju dengan kata Ma ya. Jadi memang suatu saham itu nggak akan naik terus teman-teman, pasti ada koreksinya gitu. Dan kalau untuk FPNI ini memang sebelumnya itu lagi rame, ada rumor katanya induk usahanya kerjasama dengan Elon Musk untuk ekspansi bisnis teman-teman. Jadi mungkin karena ada rumor itu udah ada akumulasi duluan di saham itu gitu. Padahal itu masih rencana ya, belum benar-benar terrealisasi gitu. Oke, thank you Kak Tama buat jawabannya. Sama-sama. Ini ada lagi yang nanya, nggak apa-apa ya Kak Tama ya? Banyak yang nanya. Santai-santai ya? Boleh. Oke, waktunya masih banyak ya. Oke, ini ada lagi yang bertanya. Saham. Kok nanyanya ke kripto ya? Teman-teman, ini lagi sesinya stok ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Ini ada yang tanya MTEL nih kata Ma. Ini ada yang tanya MTEL untuk invest gimana Kak? Berapa harga wajarnya untuk sekarang? Apakah udah over atau masih under value? Silakan kata Ma. Tadi kita balik lagi sama perbincangan tower tadi. Untuk menara sebenarnya untuk valuasi sekarang kita nggak bisa expect dia PBV 0,3, 0,4 itu kita nggak bisa expect di emiten menara yang seperti itu. Jadi memang secara valuasi mungkin ada dua sisi nih, orang-orang yang memang pure memang ngelihat dari sisi PBV dan dari sisi
pair aja, atau dari satu sisi memang dia mengkategorikan suatu emiten kalau misalnya dia memang menara, dia bisa layak dihargai premium dan lain sebagainya gitu. Saya orang yang berpendapat bahwa MTEL itu sebenarnya di harga IPO-nya udah cukup wajar walaupun tidak terlalu murah. So sekarang di bawah IPO, jadi bisa menyimpulkan lah gitu. Jadi dia tidak terlalu dia tidak mahal, tapi dia memang harga premium lah, ibaratnya seperti itu. Dan ya menurut saya masih oke lah untuk harga sekarang untuk si MTEL. Apalagi nanti kita coba lihat ya kinerjanya. Kita masih penasaran sekali dengan terobosan-terobosan yang dilakukan manajemen, apa yang kedepannya akan dilakukan. Jadi untuk MTEL sih kita masih masih bilang dia belum belum overvalue, so still oke lah untuk sekarang. Seperti itu. Oke, oke, still oke ya teman-teman untuk MTEL. Nah, selanjutnya ada yang tanya nih, oke, ini banyak banget yang nanya nih Kak Tama nih. Kayaknya pada antusias nih. Oke, ada pertanyaan dari Kak Andika. MTech Oke, Bang, gimana analisanya? Silakan Kak Tama. oke, kita coba ini ya. Kalau MTech itu kan eh, ibaratnya perusahaannya juga udah udah mulai berubah nih sekarang. Tapi dari sisi kinerja juga baru belakangan ini aja yang baru kita bisa lihat track recordnya kan karena satu dan lain hal. Jadi untuk kalau kalau saya pribadi sih untuk MTech kita nggak kategorikan dia sebagai belum masuk ke dalam radar investment kita. So kita memang prefer untuk belum, maksudnya gini lah, kita bukan bilang MTech itu jelek, tapi masih ada beberapa sektor yang lebih menarik untuk jadi pertumbuhan portofolio saat ini. So memang kita lupakan untuk MTech untuk saat ini, seperti itu. Dari sisi trading juga dia sudah downtrend lah, hampir bisa dibilang udah mulai berbalik arah. So untuk teman-teman yang memang baru mau masuk untuk trading, uh, sabar dulu deh, tunggu ada pembalikan arah. Tapi kalau dari sisi investment saya balikin lagi tergantung periodnya seperti apa. Cuman kalau kita sih memang kita ya tadi kita lebih condong ke emiten-emiten yang ke arah sana, ke arah komoditi dan lain sebagainya yang untuk ngebuat kita tumbuhin portofolio. Karena kan kita lihat kalau saya lihat nih di MTech juga saya barusan lihat chartingnya di 1700 itu kan support yang cukup kuat nih sekarang. Jadi sekarang lagi ketahan di situ. Kalau misalnya itu 1700 harus kejebol lagi, mendingan dilupakan dulu. Tapi kalau misalnya ada potensi-potensi rebound ya bolehlah cicip-cicip jangka pendek aja gitu. Toh, tapi Oh, yang saya perhatikan di sini sebenarnya dari sisi inflow-nya. Kalau kita lihat di sini belakangan ini kan kita bisa lihat asing net sell-nya lumayan besar ya di MTech. iya. Dari sisi broker summary-nya juga lagi pada merah. So ya kita kalau dalam trading ya friend is your friend, teman-teman tunggu aja kembalikan arah, nanti juga kalau misalnya waktunya dia naik dia akan ada tanda-tandanya sendiri sih gitu. Oke, oke. Thank you Kak Tama. Satu pertanyaan lagi ya Kak Tama ya. Boleh silakan. Oke, ini pertanyaannya. em, Oke, satu pertanyaan saham perbankan digital deh Kak Tama. Nah, ini Arto gimana Kak Tama? Oke, Arto, itu baru aja hmm, beberapa waktu lalu saya dan tim ngepost soal stock battle Arto dan BBCA. Jadi saya oke. ngelihat komennya di situ sudah saya bisa asumsikan cerah lah. Maksudnya dari sisi komen udah pada ngerti gitu. Jadi kalau kalau saya sih ngelihat Arto kan dari sisi prospek memang luar biasa. Jadi kita udah tahu bank digital, kita bisa bilang future-nya akan ke sana karena makin ke sini kan juga orang makin malas ke bank gitu ya. Walaupun kalau untuk transaksi-transaksi besar ya pasti kita perlu harus ke bank. Cuman dari sisi prospek udah luar biasa. Cuman yang kendala adalah ya seperti Brisk tadi. Jadi dia masih dari sisi prospeknya itu sudah langsung diapresiasi oleh pasar sehingga harganya pun langit gitu ibaratnya. Alhasil sekarang ya namanya pasar ya dia akan reversion to mean gitu. Maksudnya dia akan balik lagi kepada asalnya gitu. Jadi karena memang valuasinya dari awal itu sudah mahal banget gitu kan, di satu sisi BBCA pernya cuma berapa gitu kan. Arto sekarang pernya berapa? Simpelnya di situlah gitu. Bukan kita mendewakan per ya, cuman ya kita lihat objektifnya dari situ. Jadi instead of ke sana gitu kan, mendingan kita fokus kepada emiten-emiten yang memang proven aja untuk kita investment. Tapi kalau dari sisi teknikal sebentar saya coba bukakan.
Harusnya downtrend sih. Nah, dia sekarang kan kemarin itu baru turun dari sisi harganya. Sekarang udah mulai agak rebound. Cuman hati-hati itu ada pattern continuation bearish continuation. Kalau kita bisa bilang di sini ada rising wedge sih. Kalau teman-teman bisa Hmm. lihat. Hmm. Jadi ada penurunan, ada pattern salah satu penurunan. Itu kalau support di bawahnya dijebol, dia ada potensi turun lagi lebih dalam. So itu hati-hati aja. Saya bukan nangkutin ya. Jadi jangan disalahartikan. Tapi selagi dia masih di atas, coba nanti teman-teman tarik aja belajar tarik trend line. Kalau masih di atas itu ya dia masih akan terjaga lah. Cuman kalau dia turun atau dia breakdown di support untuk teknikal hati-hati. Saya juga kalau saham-saham yang memang downtrend saya memang keluarkan dulu nih dari stock universe untuk Hmm. trading. Jadi memang nggak kita sentuh. Nanti kalau dia udah muncul balik lagi ya udah oke, ya tinggal kita balik. So saya prefer teman-teman cari kalau untuk investment cari yang lain. Kalau trading juga bisa cari yang lain. Gitu. Oke, oke. Lagi-lagi disclaimer on ya, teman-teman. Aku juga Disclaimer on. setuju soal Arto. Eh, dari sisi teknikal, kayaknya masih ada potensi Arto masih melanjutkan pelemahan karena dari indikator teknikal stokastiknya juga dead cross terus di area overbought nih, teman-teman. Jadi masih ada Ada potensi Arto divergen juga juga itu. bisa. Iya, betul. Jadi masih ada potensi Arto, kalaupun menguat mungkin penguatannya udah terbatas ya, risk rewardnya udah nggak menarik ya kata Maya. Betul betul seperti itu. Oke, iya, oke. Karena udah keterbatasan waktu nih, kata Ma, mungkin kita udahi. Tapi sebelum diudahi, mungkin ada closing statement dari Kata Ma untuk teman-teman investor ajaib semua. Boleh boleh. So untuk singkat aja nggak banyak. Jadi untuk teman-teman ajaib, jadi kebetulan ya teman-teman juga udah kenal lah maksudnya dengan kita seperti apa di pasar saham. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita entry saham ini kan saya banyak nih yang bertanya-bertanya. eh Harapan saya satu, saya udah selalu bilang ini sama teman-teman tim. Harapan saya satu nanti untuk pasar modal Indonesia. Ketika nanti ada suatu pertemuan, itu tidak tanya saham A gimana ya kak, saham B gimana ya kak, saham C gimana ya kak. Yang kita harapkan adalah kak saham A ini baru begini begini begini, apakah prospeknya itu bagus ya, apakah yang dilakukan manajemen bagus ya, itu harapan kita. Maksudnya apa? Harapan kita adalah semoga pasar Indonesia ini sebenarnya semakin pintar lagi. Jadi sebelum entry tahu dulu tujuannya, gitu. Jangan nanti udah kita entry terus kita rugi, baru kita bilang saham itu judi lah, saham itu nggak bener lah gitu. Jadi harapan saya adalah itu tujuan saya dengan teman-teman. Makanya kita pengen edukasi terus-terusan bahwa ya cobalah cari saham itu yang teman-teman ngerti dulu lah setidaknya gitu. Baru ketahui dulu, setidaknya tahulah gimana dia dapetin laba gitu. Tapi kalau mau trading pun tahu juga lah dia gimana trennya. Jadi nggak beli baru nanti tanya kanan kiri gitu. Ini bagus nggak itu jelek atau gimana gitu. Jadi satu itu saran saya. Yang kedua adalah ini waktunya yang belum mulai, ini waktunya yang terbaik karena saya suka dengan quotes yang semua orang udah pada tahu. Mulai waktu waktu yang paling baik untuk memulai investasi itu kan 10 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua sekarang kan gitu. Jadi kalau Oke. misalnya belum mulai ya sebaiknya mulai aja sekarang kan gitu. Paling itu aja sih. Semoga kita tetap bisa profit dan bertahan di market. Kita dapat profit gampang tapi bertahannya itu yang susah. So kita semoga kita bisa dapetin konsistensi lah di market ini sama teman-teman semua. Oke, wah luar biasa banget ya. Closing statement-nya benar-benar memberikan kita motivasi ya teman-teman ya. Memang betul konsistensi udah bukan diharuskan lagi tapi is a must, udah mandatory teman-teman. Oke, thank you Kak Tama.